Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Coba Kang Luis nih lihat kalau dari judul ini ada kesalahan ya? Apa coba salahnya? Ada yang tahu nggak? Ini pasti temanya salah gitu. Karena kan ini rumusan di tema. Apa coba kesalahannya? Ada dua gagasan sentral dalam penelitian ini. Padahal kan namanya gagasan sentral itu harus satu. Gagasan sentral itu artinya yang cakupannya sangat luas ya dibanding tujuan lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua tujuan, mau memetakan dan mau menilai bahaya banjir, mana yang paling luas? Yang paling luas ada di ini, Bu. Kan letaknya di Kecamatan Cimahi Selatan ya, Bu. Jadi ini langsung di kecamatannya aja ya, Bu. Bukan, coba lihat di kata yang pertama, pemetaan dan penilaian. Ini kan topiknya adalah banjir di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan ya, Kota Cimahi. Itu sudah ada batasannya. Nah, kemudian Anda itu mau memetakan dan mau menilai gitu bahayanya. Iya, Bu. Ya. Nah, berarti kan itu ada dua tujuan. Dari dua tujuan itu harus ditentukan satu tujuan utamanya yang dikatakan sebagai gagasan sentral. Kan tidak boleh dalam majemuk setara, harus majemuk bertingkat. Artinya dari pemetaan bahaya banjir dan penilaian bahaya banjir, maka yang paling luas itu yang mana? Tujuan ini. Pemetaan, Bu. Pemetaan, Bu. Coba, bisa nggak kalau kita memetakan tanpa menilai bahaya banjir? Kalian membuat pemetaan, tidak melakukan evaluasi dahulu. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Bu. Ya, misalkan kamu petakan wilayah ini banjirnya sekian, wilayah ini sekian, kesurutannya durasi waktunya sekian dan itu peta. Kalau menilai tanpa tahu pemetaannya bisa nggak? Mau mengevaluasi nih bagaimana bahaya banjir di Kelurahan Cimahi, tapi kamu tidak punya peta bahaya banjir tersebut. Bisa nggak? Nggak mungkin. Tidak, Bu. Nah, berarti penilaian itu lebih luas dari pemetaan. Maka itulah yang harus dijadikan gagasan sentral penelitian ini, yaitu penilaian bahaya banjir di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, titik-titik kalau kita mau masukkan tujuannya, misalkan dengan memetakannya atau misalkan setelah memetakannya. Nah, itu yang disebut dengan gagasan sentral itu adalah ada satu tujuan utama yang melingkupi tujuan-tujuan lain. Nah, jadi ada satu gagasan sentral, tidak boleh ada dua gagasan sentral dalam penelitian. Yang lainnya itu dijadikan tujuan bawahannya atau tujuan istilahnya sekundernya. Kalau tadi penilaian itu adalah tujuan primernya. Ya, kalau mau dibedakan antara primer sekunder, ada utama dan bawahan, kemudian tujuan tadi gagasan sentral dan non sentral misalkan. Jadi seharusnya judulnya adalah penilaian bahaya banjir di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kalau mau diambil itu kata pemetaannya boleh dengan pemetaannya atau juga setelah pemetaannya ya. Nah, kemudian ini kita lihat pemenggalan ya dalam judul itu memang betul. Judul itu ideal sekali kalau baris pertama lebih lebar dari baris kedua lebih lebar dari baris ketiga. Tapi tidak boleh memenggal frasa.
Jadi di kelurahan kecamatan utama Cimahi Selatan itu, di kelurahan utama adalah satu prasa ya. Kemudian kecamatan Cimahi Selatan itu satu prasa. Jadi tidak boleh dipenggal tuh. Di juga nggak bisa penilaian bahaya banjir di misalkan kan nggak mungkin ya. Jadi di kelurahan utama itu harus satu kesatuan. Coba kalau kita buang dulu kata pemetaannya ya. Nanti kan bisa di-save as. Kemudian kelurahan utamanya naikkan. Ya, kemudian kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi ya. Itu satu bagian dengan bagian lain harus dipisahkan oleh koma. Jadi di kelurahan utama koma kecamatan Cimahi Selatan koma kota Cimahi. Nah, koma di sini bukan menunjukkan struktur kalimat ya, tapi ini menunjukkan satu bagian ada di dalam bagian lainnya. Kelurahan utama itu bagian dari kecamatan Cimahi Selatan, kecamatan Cimahi Selatan itu bagian dari kota Cimahi. Maka satu bagian dalam bagian lain dipisahkan oleh koma. Jadi berikan koma di situ, kemudian spasi coba. Nah, itu kecamatan kelurahan utama tuh harus di atas itu. Ya. Nah gitu ya. Kalau ada yang salah tuh ingin aja diperbaiki. Padahal ini sudah ya yang lalu ya. Sekarang saya Bu. Kemarin nggak dicek lagi Bu. Iya, inginnya ke bagian intinya ya. Ya kita bagian intinya, Kang Luis coba. Baik Bu. Pendahuluannya. Ya. Diperbesar ya tulisannya ya. Oh iya Bu. Nah gitu. Ya. Tadi tentang banjir ya, coba kita lihat dari. Bisa geser lagi kiri nggak? Tertutup sebagiannya. Atau yang tadi itunya ditutup aja heading tadi. Nah ini Bu. Nah gitu ya. Ya, turun lagi. Turun lagi. Sebentar. Saya lihat data. Saya lihat datanya. Gambar-gambar tadi. Ini Bu. Ya, atas lagi, ke atas lagi. Atas. Iya. Coba pengantar dari ke gambar kalimatnya seperti apa? Ya, geser lagi. Ya, sebentar ini ya. Saya belum memeriksa kalimat ya, banyak kalimat yang salah. Oh ya baik Bu. Ya, nanti kita bahas kalimatnya. Ya, turun lagi. Terus. Terus. Ya. Turun. Terus lagi. Turun lagi. Turun lagi. Ya, turun lagi. Terus turun. Turun lagi. Terus. Stop. Ya.
pemberian informasi dengan teknik segitiga terbaliknya sudah terpenuhi ya, dari hal umum kemudian mengerucut ke dalam masalah di Kota Cimahi. Hanya ini terlalu jauh ancang-ancangnya yang mengambil data dari Indonesia dulu begitu ya. Kemudian nah, padahal karena kita ruang lingkupnya adalah Cimahi, mungkin ancang-ancangnya tidak perlu terlalu jauh seperti itu datanya. Kita bisa mengambil dari informasi kalau mau ya tadi Jabar misalkan ya, dari Jawa Barat, ambil dari situ saja, kemudian turun ke penggambaran Cimahi ini kan kota ya, penggambaran mungkin bagaimana banjir di kota-kota Jawa Barat, kemudian spesifikasi banjir ke kota Cimahi ya. Nah, hanya di sini data banjir kota Cimahinya memang cukup lengkap. Tapi tiba-tiba Anda berhenti begitu saja. Coba lihat di paragraf terakhir. Ya. Kita lihat. Sebelum paragraf terakhir, nah ini nih, sebentar. Coba naik lagi. Sebelum gambar kita lihat. Gambar itu kan mendukung nah informasi ini ya. Setelah itu banjir terjadi kembali. Ini kan penggambaran proses terjadinya banjir beberapa kali di kota Cimahi ya. Setelah itu banjir terjadi pada bulan Februari 21, banjir melanda kelurahan utama akibat meluapnya Sungai Cihujung. Sungai Cihujung sendiri adalah sebutan masyarakat untuk Sungai Cimahi. Belasan rumah terendam sementara banjir yang menerjang jalan mencapai itu. Kemudian diungkapkanlah ada gambar 7, gambar 8 begitu ya. Kemudian coba kita lihat lagi ke kalimat terakhir, paragraf terakhir. Nah, selama ini pemerintah Kota Cimahi telah melakukan solusi jangka pendek dan menengah dengan melakukan normalisasi Sungai Cimahi, ya, maupun langkah non struktural melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan banjir dalam jangka panjang, perlu dilakukan pemetaan lokasi banjir dan penilaian bahaya banjir di masing-masing lokasi banjir. Informasi lokasi dan penilaian bahaya banjir dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat maupun pemerintah untuk merencanakan upaya mitigasi banjir yang tepat di masing-masing lokasi. Tiba-tiba berhenti gitu ya, ya kan? Padahal kita tuh masih mengungkapkan pikiran saya dengan perasaan saya itu masih dalam membahas tentang kondisi banjir di Cimahi gitu, ya. Nah kemudian tiba-tiba Anda berhenti. Di sini sudah ada agak turun sedikit bahwa perlu dilakukan misalkan penanganan jangka panjang karena di sini diungkapkan selama ini baru dilakukan penanganan jangka menengah ya, jangka pendek dan jangka menengah begitu ya. Nah, maksud Anda kan ingin mengatakan bahwa ini saja tidak cukup, perlu dilakukan penanganan jangka panjang begitu ya. Nah, penanganan jangka panjang ini adalah bisa dilakukan dengan pemetaan, kemudian dilakukan evaluasi begitu. Tapi tiba-tiba Anda diam. Jadi ada satu paragraf penutupnya yang belum muncul begitu. Ya, nah biasanya ya untuk menutup paragraf latar belakang ini kita ungkapkan misalkan berdasarkan uraian tersebut begitu ya, itu udah turun tuh intonasi kita ketika suspensi kita membaca juga itu akan turun walaupun tidak dituturkan ya membacanya, tapi pikiran dan perasaan kita itu sudah akan menghentikan pembacaan atau pemahaman di latar belakang. Jadi kalau misalkan seperti ini, walaupun sudah masuk ya ke dalam topik Anda di sini perlu dilakukan pemetaan, tapi kalimat ini atau paragraf ini tuh masih memerlukan paragraf lain untuk mengakhirinya begitu. Coba saja Anda rasakan membaca ya. Kalau kita membaca dengan tepat tuh terasa bahwa suspensi kita atau juga atmosfer, pikiran dan perasaan kita ini masih belum berhenti di sini, masih ada. Tapi kalau tadi misalkan ya Anda ungkapkan satu paragraf lagi penutup, misalkan di sini ya selama ini pemerintah melakukan penanganan seperti ini, kemudian Anda ungkapkan apa jangka pendek tersebut, kemudian jangka panjang, jangka menengahnya apa begitu ya. Karena gagasannya ada di sini di kalimat pertama ya. Selama ini pemerintah Kota Cimahi telah melakukan solusi jangka pendek dan menengah dengan melakukan normalisasi sungai, kemudian maupun non struktural melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi diungkapkan mana yang pendek tersebut, mana yang menengah tersebut. Nah, barulah Anda buat paragraf penutup. Berdasarkan uraian atau berdasarkan penjelasan pada paragraf tersebut, misalkan ya, maka perlu dilakukan penanganan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemetaan dan penilaian ya bahaya
banjir di masing-masing lokasi banjir. Itu kan udah menutup, ya. Atau sering misalkan ada kalimat begini, hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis misalkan akan melakukan penilaian bahaya banjir di masing-masing lokasi banjir dengan melakukan pemetaannya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga misalkan paragraf penutup itu mengungkapkan dengan dengan demikian misalkan hal-hal tersebut menjadi latar belakang penulis misalkan atau peneliti atau penulis melakukan penelitian tentang ini gitu. Jadi itu untuk meredakan perasaan dan pikiran pembaca, kita harus membuat satu paragraf penutup dari latar belakang tersebut gitu ya. Jadi ini merupakan satu paragraf penutup gitu. Baik, Bu. Ya, kemudian kita lihat rumusan masalahnya. Nah, ini kan pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Apa coba masalahnya? Masalahnya banjir ini, Bu. Itu topik. Anda kan ungkapannya banjir di Cimahi itu ya, tadi digambarkan banjirnya begini-begini, kemudian penanganannya begini. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya bahwa penanganan masalah banjir di Kota Cimahi itu baru dilakukan jangka pendek dan jangka menengah. Belum melakukan penanganan jangka panjang. Itu masalahnya. Makanya Anda di situ akan mengangkat kan, atau bukan mengangkat, akan mempersoalkan bagaimana cara melakukan penanganan jangka panjang, yaitu dengan melakukan penilaian dan pemetaan, kan begitu ya? Iya, betul. Jadi itu rumusan masalahnya. Jadi kalau Anda katakan di sini rumusan masalahnya, betul rumusan masalah itu menjadi acuan dalam pembahasan ya. Nah, tapi tidak langsung ke pertanyaan penelitian. Jadi kita harus merumuskan dulu. Kalau nggak bisa satu paragraf, paling tidak satu kalimat lah, seperti tadi misalkan gitu ya. Misalkan berdasarkan latar belakang tersebut, misalkan permasalahan pada penelitian ini adalah penanganan masalah banjir di Kota Cimahi baru dilakukan jangka pendek dan menengah. Seharusnya perlu dilakukan penanganan jangka panjang. Itu masalah Anda. Nah, agar penelitian ini fokus ya penyelesaiannya, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Inilah pertanyaan penelitian. Jadi ini bukan rumusan masalah. Gitu ya. Oh iya, berarti pertanyaan penelitiannya bagaimana cara penilaian tingkat bahaya banjir yang terjadi di kelurahan. Bagaimana cara penilaian atau cara penilaian yang tepat. Ya. Bagaimana cara penilaian yang tepat? Kalau gini, cara penilaian itu ada berapa macam? Atau hanya satu macam? Ada model penilaian berapa macam? Nah, kalau misalkan ada beberapa, kita harus tentukan. Jadi, misalkan cara penilaian bagaimana yang tepat ya untuk bahaya banjir yang terjadi. Tapi kalau memang misalkan cara penilaian itu tidak banyak, hanya satu, atau misalkan memang kita akan rumuskan benar begini ya, bagaimana cara penilaian tingkat bahaya banjir yang terjadi di kecamatan ya. Kemudian bagaimana cara yang tepat guna mengetahui lokasi yang terjadi kerentanan bahaya banjir. Mungkin bukan bagaimana cara yang tepat ya, harusnya kan bukan bagaimananya, tapi Anda mau menentukan ya, mengetahui lokasi yang terjadi. Jadi bukan bagaimana caranya, tapi di sana misalkan daerah mana yang lokasi cara yang terguna mengetahui. Misalkan daerah mana yang apa ya di sini ya? Karena rentan ini terjadi banjir, Bu. Kenapa? Kalau jadi daerah mana yang rentan terjadi banjir? Nah, bisa itu. Daerah mana yang rentan terjadinya banjir di Kota Cimahi, misalnya di Kecamatan Cimahi. Jadi bukan bagaimana cara yang tepat guna mengetahui, ya, tapi daerah mana yang atau lokasi-lokasi mana ya di daerah
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang rentan dengan bahaya banjir misalkan, ya, itu bisa seperti itu. Kemudian yang nomor 3, apa solusi yang tepat meminimalisasi? Nah, coba lihat. Kalau masalahnya seperti, kalau pertanyaan penelitian seperti ini, tujuan 2 tadi tercapai nggak? Tujuannya tadi mau menilai, iya kan? Iya betul Bu. Kemudian yang kedua mau memetakan. Tercapai nggak dengan 3 pertanyaan penelitian ini? Petanya di mana? Kalau seperti ini. Kalau pertanyaan ini, bagaimana cara menilai tadi? Penilaiannya akan tercapai, begitu kan ya? Nah, sekarang bagaimana, atau tadi ya misalkan daerah lokasi mana yang rentan terjadi banjir misalkan. Kemudian apa solusi yang tepat meminimalisasi bahaya banjir misalkan itu. Ya. Tujuan pemetaan tercapai nggak? Tercapai. Tercapai dari pertanyaan yang mana? Kedua, Bu. Nomor 2 ya. Nah, nomor 3 untuk apa? Untuk ini Bu, salah satu paling enggak saran dari kami untuk solusinya begitu Bu. Nah, padahal itu kan tidak jadi tujuan Anda ya. Karena gini, kalau ini jadi tujuan apa solusi yang tepat, ini akan menjadi gagasan sentral penelitiannya justru nomor 3 pertanyaannya. Gitu loh. Karena kan merumuskan solusi bisa kita lakukan kalau kita sudah menilai kondisi banjirnya seperti apa. Nah, jadi kadang-kadang betul di penelitian itu tiba-tiba suka muncul hal yang kita ingin bahas karena kita merasakan bahwa ini adalah lanjutan dari penelitian. Kalau itu tidak menjadi gagasan sentral penelitian kita, kalau tidak menjadi tujuan penelitian kita, jangan dipersoalkan dalam nanti penelitian kita jadi ngembang terus, jadi meluas terus gitu. Nah, justru ini nanti bisa tadi dimasukkan di dalam saran gitu loh. Setelah Anda simpulkan ya bagaimana penilaian evaluasinya bahaya banjir itu, kemudian bagaimana petanya. Nah, Anda bisa muncul saran nih. Ini tuh bisa dijadikan solusi. Nah, mungkin Anda sampaikan saran misalkan berdasarkan hasil penilaian dan pemetaan bahaya banjir ini, misalkan penulis menyarankan bagi misalkan adik-adik kelas ya atau tertarik dengan ini atau mungkin bagi misalkan apa itu penanggulangan bahaya banjir itu apa istilahnya ya, ada kan bagian Basarnas atau apa ya misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk merumuskan solusi. Jadi bukan kita, karena kita tidak menjadi gagasan sentra penelitian kita ini. Gitu. Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang begitu kita melakukan penelitian, ini bayangkan, ini belum melakukan penelitian saja sudah muncul ide baru gitu ya. Misalkan, pengen kan jadi dibahas. Padahal di langkah awal kita tidak membahas tentang ini. Nah, jadi kalau kita membahas tentang ini, antara solusi dengan tadi gagasan sentral penelitian kita ini kan lebih luas. Maka ini yang harus jadi gagasan sentral penelitian kita. Ya, misalkan merumuskan solusi penanganan banjir di kecamatan ini dengan melakukan penilaian dan pemetaan lokasi misalkan. Itu harusnya seperti itu. Nah, jadi kalau tidak memang menjadi gagasan sentral kita, itu ada di dalam pikiran kita nanti, itu disampaikan saja sebagai saran ya. Bahkan gini loh dalam penelitian ya, kadang-kadang hasilnya tuh udah kita peroleh, kita sudah bisa. Oh ini hasilnya akan begini. Udah, misalkan gini, apalagi kalau Anda melakukan misalkan perumusan 5 langkah itu ya berdasarkan hasil survei awal. Anda datang ke proyek, Anda datang ke suatu tempat, Anda melihat itu. Oh ini bisa jadi masalah. Hasilnya sudah punya kita kadang-kadang dengan survei awal saja. Studi awal penelitian. Nah, tapi bagaimana sampai pada hasil yang sudah kita bisa dapat peroleh untuk pembaca kan? Nah, itulah proses yang harus kita ungkapkan. Gitu ya. Nah, jadi nomor 3 sebaiknya tidak dijadikan pertanyaan penelitian, tapi itu adalah nanti jadi saran Anda ya. Karena ada tadi 2 itu yang Anda pentingkan. Ya, mungkin saja dari satu tujuan tadi melakukan evaluasi atau penilaian untuk tingkat banjir ini bisa 2 pertanyaan.
Bisa jadi. Atau misalkan bagaimana tadi apa ya, lokasi-lokasi mana yang sering terjadi kerentanan banjir, misalkan itu satu. Pertanyaan berikutnya misalkan bagaimana tingkat ya, misalkan kerentanan banjir. Atau mungkin Anda ungkapkan dampak tujuan Anda. Karena kalau mau menilai kita harus tahu dampaknya. Justru misalkan tadi penilaian tujuan utama gagasan sentra penelitian kita, penilaian itu harus misalkan diungkapkan dari dampaknya. Anda bisa di situ apa dampak misalkan utama ya yang dirasakan masyarakat dengan adanya banjir ini. Atau kalaupun mau dampak semua saja tidak dampak utamanya, misalnya Anda ungkapkan apa dampak banjir misalkan yang terjadi di daerah Cimahi. Karena itu untuk melakukan penilaian biasanya kita harus mengetahui dampaknya. Gitu ya. Paham yang lain tentang rumusan masalah, hati-hati berbeda dengan pertanyaan penelitiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang perumusan masalah boleh. Izin bertanya Bu. Ya silakan. Berarti kalau pertanyaan penelitian itu salah satu bagian dari rumusan masalah, tapi harus dijabarkan dulu dari latar belakang gitu ya Bu ya, yang rumusan masalahnya. Betul. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan penelitian tanpa ada rumusan masalah. Gitu. Itu yang sering saya katakan ya. Jadi Anda kadang-kadang sering bahkan ini tidak ada kalimat pengantar misalkan rumusan masalah 1 2 3 langsung pertanyaan penelitian. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya. Ataupun ada kalimat misalkan judulnya rumusan masalah tapi isinya pertanyaan penelitian seperti ini. Kan salah. Kalau Anda berikan judulnya adalah pertanyaan penelitian boleh. Langsung seperti ini. Tapi karena Anda merumuskan masalah, berarti harus ada suatu pernyataan. Apa sih masalahnya gitu. Barulah turun ke pertanyaan penelitian. Ya. Nah, nanti ada juga yang sering mengganti judulnya menjadi deskripsi masalah. Hati-hati. Kalau deskripsi masalah, Anda memang harus mendeskripsikan. Gitu. Sehingga pertanyaan penelitian itu berubah menjadi kalimat retoris dalam deskripsi pertanyaan dalam deskripsi masalah. Jadi kalimatnya menggunakan kata tanya tapi tidak bertanda kalimat tanya gitu ya. Nah, jadi itu kalau judulnya diganti dengan deskripsi masalah. Jadi kalau judulnya rumusan masalah ada minimal satu kalimat yang berisi rumusan masalah tersebut. Barulah turun ke dalam pertanyaan penelitian. Ya, kalaupun misalkan gini ya, ada rumusan masalah tidak ada pertanyaan penelitian nggak apa-apa. Yang penting betul itu rumusan masalah gitu. Ya, misalkan Anda buat hanya 2 paragraf rumusan masalah boleh. Ya, tadi kita ungkapkan misalkan persoalan tentang penanganan jangka pendek itu gimana, persoalan tentang jangka menengah itu bagaimana, sehingga muncullah perumusan masalah Anda perlu adanya penanganan jangka panjang. Gitu. Itulah rumusan masalahnya ya, seperti itu. Gitu, Luis, paham? Baik Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, selama ini pasti gitu ya, langsung ke pertanyaan penelitian. Iya Bu. Ya. Turun ke tujuannya. Nah, ini ya. Pernyataan kalimat pertama lihat. Penyusunan tugas akhir ini mempunyai beberapa tujuan. Nah, kalau seperti ini itu dikata pengantar. Tujuan tugas akhir itu kedudukan karya tulis. Yang kita bisa jelaskan di kata pengantar. Tapi di sini bukan tujuan tugas akhir, tapi ini tujuan penelitian Anda. Mengevaluasi tingkat bahaya. Mengevaluasi dengan penilaian itu sama loh. Makanya kalau lebih bagusnya tadi gunakan kata evaluasi, ya. Oh, baik Bu. Kemudian memetakan. Evaluasi itu istilah ilmiahnya. Penilaian itu atau menilai itu istilah umumnya. Nah, ini bukan tujuan tugas akhir. Ini tujuan riset Anda. Tujuan penyusunan tugas akhir Anda apa? Sebagai memenuhi syarat. Memperoleh misalkan gelar diploma, memperoleh gelar sarjana sains terapan. Jadi di sini adalah bukan penyusunan tugas akhir ini mempunyai beberapa tapi penelitian ini ya bertujuan apa saja gitu ya. Penelitian ini
mempunyai beberapa tujuan yang akan dibahas guna meminimalisasi masalah banjir yang terjadi sebagai berikut. Kalimatnya kacau ya. Bingung. Apa ini gagasannya, mana predikatnya? Ya, jadi penelitian ini bertujuan, ya, penelitian ini bertujuan meminimalisasi, kan gitu. Kalau mau Anda tadi meminimalisasi ya, meminimalisasi tadi apa? Dampak ya kayaknya ya, bukan meminimalis ya, meminimalisasi dampak bahaya banjir. Oh sebentar. Kalau dampak tadi solusi. Tujuan bukan meminimalisasi sebetulnya. Tujuan penelitian ini ya ini saja, mengevaluasi tingkat bahaya banjir dan memetakan gitu kan ya. Iya betul. Ya, kita buat dulu kalimat pengantarnya supaya nyambung lah. Berdasarkan rumusan masalah, tulis. Ya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sudah, nggak usah pakai titik 2, M-nya kecilkan, mengevaluasi tingkat bahaya banjir. Sini nomor 1-nya M-nya kecilkan, diakhiri titik koma, Cimahi Selatan. Ya, M-nya kecilkan lagi, diakhiri titik. 2 kan tujuannya. Gitu. Ya, betul. Atau Anda bisa saja merujuk pada pembahasan, merujuk uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, misalkan ya, penelitian ini bertujuan ini, bisa saja. Atau kalau Anda mau misalkan ini kalimat seperti tadi ya, nah maka di sebuah kalimat di awal itu harus diakhiri. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan beberapa hal berikut ini. Titik, selesai. Nah, nanti kalimat 1-2-nya adalah ini ya, mengevaluasinya dengan huruf kapital, memetakannya dengan huruf kapital. Jadi bergantung pada kalimat pertama. Mau Anda tutup nggak kalimat pertama? Kalau kalimat pengantar atau pertama itu Anda tutup, rincian ini jadi satu kalimat. Tapi kalau seperti ini, kalimat pertamanya kan belum selesai, terbuka. Maka rincian ini merupakan bagian dari kalimat pertama. Begitu ya. Ini sebuah glosa, maka di akhiri dengan titik koma. Kalau ini sebuah kelompok kata frasa, maka diakhiri dengan koma, kemudian perincian terakhir dengan titik. Ya. Kita lihat berikutnya apa yang 1/4-nya? Ya, ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup yang digunakan. Bukan digunakan ya, ruang lingkup itu bukan digunakan. Hati-hati. Kalau digunakan kan ini medianya. Maksud ruang lingkup batas, ruang lingkup itu sama dengan batasan. Sebentar. Ruang lingkup penelitian ini, mencakup beberapa hal. Ruang lingkup penelitian mencakup beberapa hal yang akan diuraikan berikut ini. Titik. Nah, jadilah kalimat itu ya. Kalau gini, sebentar, jangan dihapus dulu. Dengan beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut. Belum selesai kalimat itu. Kan diantaranya sebagai berikut, berarti kalimat ini bagian dari atas ya. Nah, jadi itu berarti nggak boleh titik di situ ya. Harus titik 2 di sininya nanti huruf kecil semua. Jadi merah kan itu ya. Ruang lingkup. Jadi sudah kalimat 1, ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal yang akan diuraikan berikut ini. Nah, Anda uraikan ya. Perhitungan debit banjir, analisis. Ya, saya nggak ngerti ya. Itu terserah Anda lah yang bagian ininya ya, ruang lingkupnya ya. Berarti untuk huruf ini harus kecil ya Bu yang depan ini? Enggak, kan kita sudah menutup kalimat yang pertama. Ini kan kalimat yang kedua tidak digunakan. Oh iya Bu. Ya. Nah, kalau Anda gunakan misalkan ini ya, ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal yang akan dibahas. Di antaranya sebagai berikut. Hati-hati. Kalau pengertian di antaranya, berarti ada yang lain loh. Di antara 6 ini Anda masih membahas yang lain. Enggak kan? Tidak Bu.
Nah, hati-hati. Kalau pengertian di antaranya berarti ada yang lain. 10 kita ungkapkan 5 gitu loh. Misalkan alat-alat yang digunakan terdiri atas 10 macam alat berat. Di antaranya Anda hanya ungkapkan 5. Berarti ada 5 yang lain kan? Ya. Iya, karena Anda ungkapkan kata di antaranya. Jadi kalau Anda menggunakan di antaranya ada 6, berarti ada yang lain yang tidak dituliskan. Kan kita tidak begitu. Pasti penelitian kita ruang lingkupnya hanya ini. Jadi jangan gunakan kata di antara. Gitu, ya. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal yang akan diuraikan berikut ini. Nah, apa yang disebut dengan beberapa hal? Hal ke-1, ke-2 sampai ke-6. Ini batasannya, begitu, ya. Jadi ini benar kita sudah akhiri dengan berikut ini titik, maka kalimat 1, 2, 3-nya adalah perincian 1 sampai 6-nya berupa kalimat, begitu ya. Analisis pembangunan. Sebentar. Ya. Sudah. Ini padahal sebentar. Itu bisa di judul loh, standar ini nih. Penilaian bahasa banjir peraturan Badan Nasional nomor sekian tentang pedoman umum pengkajian risiko banjir ya. Peraturan Kepala Badan nomor 2 tahun 2012. Itu mungkin bisa dimunculkan di judul. Jadi spesifik orang lihat itu, oh ada peraturan nomor 12, berarti ada yang lain lagi gitu ya. Nggak, tapi ini saya aja terpikir begitu ya. Tapi coba Anda nanti pertimbangkan lagi. Bisa nggak tuh itu? Kan kalau Pak Riawan, pernah belajar dengan Pak Riawan? Belum pernah. Belum. Pak Riawan itu selalu kalau di TA itu ingin di dalam sebuah judul itu terungkap dia menggunakan standar apa, SNI berapa, model apa, itu sering minta dimunculkan. Karena memang betul sih, misalkan gini, saya mau melakukan modifikasi atau saya mau melakukan rancang bangun misalkan ya. Nah, rancang bangun itu kan standarnya banyak. Nah, rancang bangun dengan SNI sekian. Fokus orang dalam pikiran pembaca itu sudah pasti pembahasannya SNI sekian gitu ya. Coba saja ya ini ya tentang peraturan penanggulangan bencana nomor sekian. Bisa nggak coba Anda nanti dijadikan masukan ke dalam judul gitu ya. Berikutnya. Sudah ya? Sudah. Ya. Coba kita lihat studi literaturnya. Tadi tuh saya sebetulnya ingin mengomentari tentang kutipan-kutipannya. Anda mengambil data, tapi tidak lengkap penulisan sumber kutipannya gitu loh. Ya, tadi apa badan standar apa? Tahunnya pasti ada. Nggak mungkin tanpa tahu. Saya gemes gitu loh. Kemudian ada gambar yang bukan Anda miliki kan, tapi gambar orang lainnya. Iya, Bu. Iya kan, harus tuliskan kan sumbernya diambil dari mana? Enggak juga. Kita lihat ini. Kita lihat studi literaturnya. Ini karena standar Polbad, standar sipil ya, menuliskan seperti ini. Coba kita lihat. Turun lagi. Ada tahunnya ya, tahunnya sudah muncul ya. Bisa seperti ini, bisa juga kalau di tempat lain tidak dalam tabel ya, tapi dalam paragraf begitu. Ya. Terus berikutnya. Saya nggak lihat isinya ya, hanya saya lihat format aja ya. Jadi Anda hati-hati kalau misalkan menggunakan penelitian yang terdahulu itu harus relevan betul dengan penelitian kita begitu ya. Terus turun lagi. Turun lagi. Nah, ini pasti gambar orang lain. Ya. Sistem informasi geografis ada lokasi. Bukan yang Anda buat sendiri kan? Atau Anda foto drone sendiri? Enggak kan? Nah, diambil dari mana? Tulis di pojok kiri bawah sebelum judul. Misalkan diambil dari buku karangan siapa, nama akhir aja. Tuliskan nama akhir tahun. Barulah Anda berikan judulnya. Gambar 9, sistem informasi. Ya, gitu. Oh, ini ada Perdani ini, dan siapanya ada. Ini nama sumbernya bukan? Ini
Iya Bu, Ya terpotong. Bu, itu sumbernya kepotong. Oh iya, kalau gitu tulisnya nggak di situ, bukan di setelah judul, tapi setelah gambar pojok kiri tuliskan, ya di pojok kiri. Pojok kiri ya Bu. Nah gitu, nggak usah pakai sumber, tulis aja nama akhir, nama dalam kurung, karena kita kan menuliskan dulu kutipannya baru sumbernya. Jadi Perdani dan siapa itu, ya Perdani dan titik-titik, koma, tahun tuliskan 2000 berapa. Ya, tulis saja tahun aja ya misalnya. Ya, kurung tutup. Baru ini buang tuh gambar 9 sistem informasi geografis gitu. Nah, jadi jelas oh ini sumbernya dari ini bukan gambar milik Anda gitu. Ya. Ya Bu. Ya, terus Baik. lagi penelitian kedua merupakan 3 tahun dengan tema penelitian 3 tahun apa nih? Merupakan penelitian dengan tema bagaimana? Kemudian tahun ketiga merupakan turun lagi coba lihat. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi, coba lihat. Saya ingin lihat kalimat terakhir ini kan sama aja. Hasil-hasil penelitian, terus kalimat terakhirnya. Ya. Ya, Anda mendeskripsikan setiap penelitian ya. Jadi penelitian ini, penelitian ini. Tadi judul atasnya apa sih? Hanya penelitian terdahulu gitu ya? Coba Iya lihat Bu. sebelum ini. Ada nggak satu-satunya apa tuh? Dua satunya apa? Penelitian dan karya tulis terdahulu. Ya. Saya takutnya pakai kajian. Kalau Anda gunakan kata kajian penelitian terdahulu, Anda harus mengkaji hasil-hasil ini. Tapi Anda menulisnya penelitian dan karya tulis terdahulu, hasilnya deskripsi. Benar itu, ya. Gitu. Jadi takutnya kalau Anda menggunakan istilah kajian. Kalau kajian berarti Anda harus mengkaji apakah penelitian itu tepat, tidak tepat gitu ya. Makanya itu biasanya di S3 gitu ya. Oke. Penelitian dan karya tulis terdahulu. Ya, sudah tepat ya. Berikutnya atau bisa saja ya kalau mau mengakhiri paragraf ini misalkan dari kelima penelitian itu misalkan Anda bisa saja memberikan misalkan mana sih yang paling relevan dengan rencana penelitian Anda ini. Bisa saja ya misalkan berdasarkan misalkan penelitian tersebut misalkan penelitian ketiga misalkan dengan hasil ini sangat relevan atau sangat terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Itu bisa saja untuk mengakhiri penutur seperti itu ya. Berikutnya tentang dasar teori. Nah ini yang tadi saya katakan, menurut Badan Nasional atau pada dokumen Badan Nasional ya, tahun sekian sih tuliskan, kan banyak hasil dari Badan Nasional tentang banjir itu ya. Jadi ini harus masukkan tahunnya. Karena ini sudah definisi nih, bahwa banjir adalah peristiwa definisi kan. Nah definisinya BNP tahun berapa? Karena mungkin nanti ada definisi dari definisi dan sebagainya. Ya. Ini kan benar nih. Jika mengacu pada standar nomor sekian, tahun sekian kan gitu ya. 2415, 216 mungkin nanti muncul tahunnya barangkali gitu. Terus berikut lagi. Oke, berikutnya coba kita lihat bahaya banjir. Ini nggak ada lagi referensi yang terbaru ya. 1998 loh, berapa puluh tahun lalu. Ya. Nah,
Bahaya atau hajar adalah sumber potensi kerusakan situ yang menimbulkan kerugian ya. Pros 1998. Coba cari yang terbaru gitu ya, yang tahun 12. Makanya perlunya membaca artikel itu begitu. Kadang-kadang di artikel tuh kan selalu aktual ya. Jadi mungkin tahunnya tidak. Kecuali kalau grand teori. Saya kira ini bukan grand teori kok. Kalau definisi tentang bahaya itu ya, itu bisa cari referensi terbaru gitu loh, 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang ya. Kalau 98 udah berapa puluh tahun ke belakang. Nah ini kan sudah bagus nih. BNPB kan itu juga sama, Badan Standar Nasional sudah muncul tahunnya gitu ya. Berikutnya. Nah ini juga hati-hati. Ini tabel kan dari orang lain. Ya. Kalau tidak, Anda sumbernya bisa diungkapkan di awal, misalkan gini. Data yang diperoleh kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, tinggi, komponen, dan indikator untuk menghitung indeks ancaman bencana seperti pada tabel 2. Misalkan karena Anda mengutip, misalkan ungkapkan sumbernya mana. Nih, misalkan di situ, bukan di atas, misalkan seperti ancaman seperti yang terlihat pada tabel 2, misalkan di situ dalam kurung ya, tabel 2. Oke, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 yang bersumber, tuliskan yang bersumber pada, munculkan tuh peraturan kepala BNPB. Nah, tahunnya dalam kurung. Enggak, dalam kurung. Dalam kurung 2012. Nah, berarti tabel itu tuh tabel peraturan kepala BNPB. Jadi bukan di situ pencocokannya ya. Atau kalau mau di akhir setelah tabel, kalau mau ya setelah tabel sama seperti gambar tadi, kurung buka kepala BNPB, 2012 kurung tutup gitu ya. Oke. Sistem geografis turun lagi. Ingat ya, kalau Anda mengutip harus di sumber kutipannya. Baik. Terus lagi. Turun lagi. Pasti ini ada kutipannya di sini. Nah, istilah asing jangan lupa dimiringkan. Terus lagi turun. Nah, sama ini gambar juga kutipan, nanti Anda harus berikan sumbernya. Nah, jangan di ujung ya, tapi di sini Inkarnasi et al. Boleh di awal, boleh di akhir ya. Tuliskan sumber ya. Berikutnya gambar bui ini. Ya, coba kita lihat metodenya. Nah, tiba-tiba lihat Anda. Judul bab 3 metode pelaksana. Berikut ini diagram ahli pelaksanaan tugas akhir. Kanan. Ya. Harus ada pengantar kalimat. Misalkan penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Nah, Anda berkalimat bagaimana untuk menuju pada diagram ini. Jadi bukan berikut ini diagram ahli pelaksanaan penelitian tanpa ada pengantar pada kalimat itu. Jadi buat dulu kalimat ya, atau beberapa, atau satu paragraf, atau mungkin hanya satu kalimat untuk menunjuk pada kalimat ini. Ya, misalkan untuk penyelesaian penelitian ini digunakan metode deskripsi. Ini kan datanya aktual saat ini, bukan masa lalu ya. Metode deskripsi misalkan digunakan untuk alasan digunakannya metode deskripsi karena metode ini misalkan mengkompilasi, menganalisis dan mengklasifikasi data yang sedang terjadi. Atau Anda misalkan ambil satu teori tentang pengertian metode deskripsi, ya kemudian diungkapkan. Nah, kemudian penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan misalkan ya, yang dapat dilihat pada diagram akhir penelitian berikut ini. Nah, itu begitu. Jadi ada kalimat pengantar di situ ya. Baik, Bu. Turun lagi. Bisa nggak tuh ya diagram alirnya itu kan kadang-kadang ada yang sudah terpola ya, kita tinggal mengisikan atau Anda memang buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri harus hati-hati ya.
harus betul logikanya, tanda panah artinya apa, tanda apa garis terputus misalkan dan sebagainya itu harus benar sekali ya. Kemudian 31 objek penelitian. Hati-hati loh, bukan sungai loh objek penelitian Anda. Apa coba? Banjir. Mbak, nanti sungai itu bagian jadi banjir. Objek penelitian Anda adalah banjir di Cimahi yang disebabkan oleh mungkin sungai ini. Baru Anda deskripsikan juga sungainya. Jadi hati-hati nih. Ya, objeknya adalah banjir ya. Terus ini kan apa sumber datanya artinya peninggalan historis. Berikutnya terus nanti Anda akan lagi. Terus lagi. Nah, ini modelnya tadi. Ini software ini bisa tuh ya di judul juga tadi ya misalkan Anda tidak gunakan standar badannya tapi Anda yang digunakan ya Bu. Gitu kan nggak gunakan standar itu tapi Anda gunakan softwarenya bisa di judul juga. Jadi menarik kan orang ya. Berikutnya deskripsi material. Saya nggak tahu deskripsi material apa ya. Alat-alat yang digunakan. Coba benar nggak judulnya? Coba lihat. Deskripsi material. Alat yang digunakan. Apa alat itu material? Ayo. Kalau dalam dunia sipil, benar nggak alat itu masuk material? Hah? Material itu bahan. Iya, berarti kan salah tuh judul. Ya. Turun lagi. Jadi hati-hati ya pemilihan istilah. Tapi kalau memang itu istilah bagi Anda alat itu material, mungkin istilah spesifikasi sipil bisa saja ya. Tapi kalau Ibu orang awam begitu Anda katakan deskripsi material, isinya alat nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau mungkin itu istilah bidang sipil silakan ya. Jadi jangan ingat ya, jangan tugas akhir ini ya penelitian ini. Baik Bu. Data serta informasi. Datanya berupa informasi. Kalau Ibu tanya sumber datanya apa coba? Sumber datanya itu yang pertama dari ini Bu, informasi kan dari berita itu ada berita banjir itu, terus Ya. ada peta jaringan, terus ada data-data dari apa namanya pemerintahan itu Bu, batas-batas, terus data koordinat gitu, terus ada juga apa untuk koordinat-koordinat yang diambil dari lapangan gitu Bu. Kalau tadi Anda gunakan ini ke atas lagi, peta dan sebagainya, itu klasifikasinya data itu berupa apa? Kan sumber data hanya 3. Iya. Sekunder. Bukan. Yang kuantitatif, kualitatif sama ini Bu. Bukan. Kan gini, kemarin kan kita belajar tuh di langkah kelima, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data itu kan hanya 3, dokumen, narasumber, dan peninggalan historis. Kalau seperti ini masuk kategori apa? Dokumen. Jadi, data Anda itu berupa informasi. Itu data Anda. Nah, informasi ini kan mungkin saja Anda ambil dari dokumen, dari narasumber, gitu kan? Ya. Nah, jadi Anda sumber data Anda ini adalah dokumen, yaitu misalkan laporan pemerintah, laporan dinas perumahan, mungkin Anda ambil laporan atau peta atau misalkan apalagi mungkin juga kan mereka suka punya media informasi ya, misalkan jurnal atau apa. Nah, itu sumber data Anda itu dokumen. Nah, dokumennya berupa apa? Anda ungkapkan peta, kemudian laporan mungkin dan sebagainya. Kemudian tadi coba yang Anda katakan titik koordinat. Itu Anda langsung meninjau itu atau Anda dapatkan juga dari seperti ini misalkan ya gambar. Nah, misalkan terus
Nah, kalau ini ya titik-titik koordinat ini adalah Anda ambil sendiri secara langsung, berarti ini kan peninggalan historis. Ya, peninggalan historis artinya benda-benda di sekitar yang bisa memberikan informasi pada Anda gitu loh. Nah, berarti peninggalan Anda, dan sumber data Anda tadi adalah ada dokumen, ada peninggalan historis. Kemudian ada nggak narasumber? Anda mewawancarai masyarakat, Anda mewawancarai misalkan Kepala Dinas Kota Cimahi, berarti itu ada narasumber. Itulah sumber data Anda. Gitu. Nah, kemudian tekniknya apa? Nah, tentu saja kalau tadi dokumen adalah studi pustaka, analisis pustaka. Kemudian kalau tadi peninggalan historis, Anda observasi, datang ke lokasi-lokasi tersebut. Kemudian kalau tadi ada narasumber, mungkin Anda lakukan wawancara atau penyebaran kuesioner. Itu yang disebut dengan sumber dan teknik pengumpulan data. Berarti dijabarkannya satu-satu ya Bu. Misalkan masalah dokumen apa saja, historis apa saja gitu ya Bu ya. Iya, boleh ya. Atau Anda dalam satu paragraf secara umum dulu, nah nanti barulah per paragraf Anda jelaskan dari masing-masing sumber data tersebut. Boleh. Ya, gitu. Berikutnya. Nah, itu apa tuh? Oh, itu sumber data Anda ya? Ya, masih sumber data Bu. Ya. Nah, itu tuh. Oh, ini tentang alat yang digunakannya ya, medianya ya. Jadi deskripsi software yang digunakan, kemudian langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah penyelesaian masalah berbeda dengan diagram alif tadi. Berbeda Bu. Berbeda. Kalau berbeda nggak apa-apa. Lanjut. Tapi ini nanti ada di bagian diagram alir kan? Langkah menyelesaikan masalah ada. Ya, Bu. Ada. Terus turun lagi. Habis ya? Metode. Ya. Ya. Kalau ini mah bukan urusan saya, analisis. Jadi begitu ya. Yang lain saya berharap punya gambaran bagaimana harus sesuai antara pertama judul dengan isi dari tulisan tersebut, kemudian hati-hati menggunakan istilah ya. Dan ini belum dikoreksi tentang teknik pengutipannya, koreksi tentang kalimatnya begitu ya. Tapi paling tidak dengan evaluasi ini kalian tahu salah dan tahu yang benar. Ketika tahu kesalahan, tahu cara menyelesaikannya ya. Baik, saya kira cukup ya untuk evaluasi. Satu aja lumayan, ini sudah berapa jam kita gunakan waktunya. Kita akan dengarkan paparan tentang kelengkapan akhir. Silakan siapa yang akan menjelaskan tentang itu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu, untuk materi kelengkapan akhir ada dari kelompok 6, ada Aulia, Muhammad Reza Albeta, Muhammad Aliasa, dan Rizky Burhanuddin. Silakan Rizky. Izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya dari kami kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Alia Zahra, kemudian ada Muhammad Reza Albeta Martia, Muhammad Aliansyah, dan Rizky Burhanuddin. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini dari kami akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan terkait dengan kelengkapan akhir, yang merupakan bagian daripada penulisan laporan ilmiah. Baik, untuk mind map atau peta pikirannya sendiri, yaitu untuk penulisan laporan ilmiah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelengkapan awal, bagian inti, dan kelengkapan akhir. Untuk kelengkapan awal dan bagian inti sudah pernah dibahas oleh kelompok sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, dan untuk kelengkapan akhir akan dibahas oleh kelompok 6, yang mana terdiri dari daftar pustaka, lampiran, indeks, dan juga daftar riwayat hidup. Kemudian yang pertama adalah daftar pustaka, merupakan bahan rujukan yang digunakan penulis, baik sebagai bahan penunjang maupun sebagai data. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitupun juga sebaliknya. Adapun fungsi dari daftar pustaka antara lain, yang pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis,
Yang kedua yaitu memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kutipan yang digunakan oleh penulis. Dan yang ketiga yaitu membantu pembaca untuk memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Daftar pustaka juga memiliki beberapa teknik penulisan. Yang pertama yaitu baris pertama pada vias margin sebelah kiri, kemudian baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Kemudian yang kedua yaitu jarak antar baris adalah 1 spasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengurutan berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga atau belakang penulis. Dan yang keempat yaitu jika penulis memiliki beberapa karya ilmiah yang dikutip, maka nama penulis tersebut harus dicantumkan ulang. Kemudian unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka ada 4 kurang lebihnya. Dapat untuk mudah mengingatnya bisa menggunakan rumus Nata Jukope, yaitu nama penulis, tahun penerbit, tahun terbit karyanya, judul karyanya, O-nya berarti kota penerbit, dan juga P-nya berarti nama penerbit. Yang pertama yaitu untuk nama penulis diawali dengan penulisan nama keluarga atau nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian untuk tahun terbit sendiri ada 2 penempatan, bisa diletakkan setelah nama apabila menggunakan format Harvard ataupun APA, dan juga diletakkan setelah data publikasi jika menggunakan format MLA atau Chicago. Kemudian yang ketiga yaitu judul karya tulis menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama, kecuali kata sambung dan kata depan. Dan yang terakhir atau keempat yaitu data publikasi yang berisi nama kota atau tempat dan juga nama penerbit. Kemudian untuk format daftar pustaka yang kami coba akan sampaikan yaitu yang pertama menurut MLA dan APA, kemudian Harvard dan Vancouver, EBI, Internet, dan juga Mendeley. Yang pertama yaitu untuk format MLA atau Modern Language Association dan APA atau American Philological Association. Untuk yang pertama yaitu untuk satu penulis. Untuk satu penulis yang pertama yaitu tadi nama dikembalikan, kemudian judulnya yaitu di italik atau dimiringkan, kemudian nama kota dan juga penerbit. Adapun kalau untuk yang MLA tadi itu tahunnya di akhir 2001 tanpa dalam kurung. Kalau format apa itu dalam kurung setelah nama penulis atau nama penulis. Kemudian jika lebih dari satu penulis, ini contohnya bisa ditulis dan kawan-kawan. Misalnya ini Antono Ahmad, Antono A, dan kawan-kawan. Kemudian jika lebih dari satu edisi, maka edisinya di sini bisa ditulis setelah nama judulnya. Misalnya judulnya Business Research Methods. Nah, untuk edisi kelimanya bisa ditulis 5th edition. Kemudian untuk penulis dengan beberapa buku, jadi pertama pengurutannya berdasarkan alfabet dari judulnya. Di sini kan Arikunto Suhartosini, ya, terus judulnya ada manajemen dan juga prosedur. Maka kalau menurut abjad kan M lebih dulu, makanya didahulukan yang manajemen dulu, baru karya selanjutnya yaitu prosedur. Kemudian untuk buku terjemahan sendiri ada bisa 2 tata cara. Yang pertama itu bisa ditulis terlebih dahulu penulis aslinya, kemudian judul dari karyanya, kemudian baru yang ditranslate oleh siapa. Dan juga bisa dengan menulis penerjemahnya terlebih dahulu, kemudian judul yang ditranslate, lalu pengarang aslinya. Contohnya ini bisa dilihat pada PowerPoint ataupun bisa juga dilihat pada buku Bahasa Indonesia untuk Aktivitas Ilmiah yang mungkin teman-teman sudah punya semuanya ya. Kemudian untuk serial yang berjilid, ini perbedaannya yaitu ada penulisan untuk judulnya dan juga volumenya. Kemudian untuk jurnal, nah untuk jurnal itu yang pertama ditulis judul artikelnya atau bagian dari jurnal, kan biasanya ada beberapa artikel itu. Nah yang pertama ditulis itu artikelnya yang dikutip yang mana, kemudian jurnalnya itu judulnya apa gitu. Misalnya kan jurnal mimbar pendidikan. Nah itu untuk jurnal mimbarnya dipiringkan, adapun untuk judul bagian dari jurnalnya itu dikasih tanda petik. Kemudian untuk majalah juga sama.
yang dikasih di dalam yang diberi tanda petik itu adalah judul artikelnya, sedangkan untuk judul majalahnya itu dibuat garis miring. Dan juga untuk surat kabar atau koran juga formatnya kurang lebih sama seperti majalah dan juga jurnal. Kemudian ada untuk dokumen pemerintah, penulisan nama lembaga, kemudian nama dokumennya, penerbit, kota penerbit dan juga penerbitnya. Kemudian tahun disesuaikan menggunakan mela atau apa. Dan juga untuk penulisan naskah yang belum diterbitkan, nama penulis, kemudian nama karangannya atau karyanya, kota dan juga penerbitnya. Selanjutnya terkait format Harvard dan Vancouver akan disampaikan oleh Muhammad Reza Albeta. Baik. Selanjutnya ada format Harvard dan Vancouver. Di sini sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis dan tahun yang sama ditulis dengan menggunakan huruf A, B, dan seterusnya. Jadi apabila sang penulis itu memunculkan karya tulis dalam satu waktu yang bersamaan, maka ditentukan karangan mana yang terlebih dahulu muncul, lalu diurutkan. Selanjutnya untuk sistem Vancouver itu menggunakan penomoran dengan angka untuk menunjukkan rujukan pustaka atau sitasi. Penomoran berdasarkan kemunculan rujukan pustaka dalam naskah tulisan sehingga memudahkan pembaca untuk memudahkan dan membandingkan dengan cara pengurutan secara alfabetis dan dalam sistem Harvard. Lanjut. Selanjutnya di sini ada contoh untuk cara penulisan dengan format Harvard. Awalnya dengan mengambil nama belakang dari sang penulis, misalnya bulat, lalu singkatannya, misalkan Buller H dan Hogarth K dalam kurung itu tahun terbitnya yaitu di 1994B. Nah, maksud dari 1994B ini berarti karya tulis kedua yang diterbitkan oleh Buller H ataupun Hogarth K dengan judul New Drugs sekian, diterbitkan di New England Journal of Medicine volume ketiga nomor 6 PP halaman itu 435 sampai 439. Tentunya seperti itu, dan untuk yang lainnya bisa dilihat di daftar pustaka dapat dilihat di layar. Lanjut untuk penulisan daftar pustaka format Vancouver. Di sini contohnya adalah Prabowo GJ dan Priyanto E. Ini diambil dari nama-nama penulisnya atau penerbitnya, langsung dilanjutkan dengan judul New Drugs bla 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 sekian. Dan untuk yang lainnya dapat dibaca. Nah, dengan menambahkan catatan ya, harusnya yang sebelumnya itu yang bisa ke yang sebelumnya Pak. Ya. Nah, untuk penomorannya itu kan ada yang 1994B dan 1994A. Nah, seharusnya itu berdasarkan abjad atau karya tulis yang diterbitkan pertama kalinya. Jadi harusnya ini yang nomor kedua harusnya jadi yang pertama. Sudah. Untuk penulisan secara EB dapat dilanjutkan oleh Ayu. Baik, selanjutnya penulisan daftar pustaka dengan format EB atau ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengurutan daftar pustaka berdasarkan abjad nama pengarang atau disusun berdasarkan alfabet tanpa nomor urut atau tanda garis. Kemudian gelar kesarjanaan tidak ditulis. Kemudian penulisan unsur pustaka untuk acuan buku adalah nama pengarang, tahun terbit, judul pustaka beserta keterangannya, tempat terbit, dan nama penerbit. Sedangkan untuk penulisan unsur pustaka yang tidak menyebutkan nama pengarang, yaitu nama lembaga yang menerbitkan, tahun terbit, judul pustaka, tempat terbit, dan nama penerbit.
Selanjutnya, penulisan nama pengarang yang terdiri atas 2 unsur kata atau lebih harus dibalik, yaitu unsur nama yang terakhir ditulis lebih dulu. Kemudian, penulisan sumber yang dikarang oleh 2 orang adalah nama pengarang pertama dibalik, nama penulis yang lainnya tidak dibalik. Selanjutnya, penulisan sumber yang dikarang oleh 3 orang atau lebih adalah nama pengarang pertama dibalik dan diikuti singkatan DKK. Selanjutnya, penulisan 2 atau lebih sumber yang dikarang oleh pengarang yang sama adalah nama pengarang dicantumkan 2 kali atau lebih. Yang I, penulisan sumber yang disusun oleh seorang editor, di belakang nama pengarang ditulis editor yang diapit tanda kurung. Selanjutnya, judul buku dan nama majalah atau koran harus dicetak miring. Yang K, judul artikel yang terdapat dalam majalah atau koran diapit tanda petik. Dan yang terakhir, jarak antara sumber bacaan adalah 1,5 spasi. Jika sumber acuan lebih dari 1 baris, baris kedua dan seterusnya diketik setelah 4 ketukan dari margin kiri dengan jarak 1 spasi. Selanjutnya di sini ada contohnya. Di sini ada 5 contoh sumber ya, maka ditulisnya itu berdasarkan alfabet. Contohnya itu ada huruf H, I, K, M, dan O. Untuk cara penulisannya sendiri, saya akan menjelaskan yang nomor 2. Di sini ada nama pengarang pertama, yaitu Nur Indrantoro, yang ditulis dibalik sehingga Indrantoro Nur, dan Bambang Soekarno merupakan nama pengarang kedua, 1999 merupakan tahun terbit, dan selanjutnya ada judul yang ditulis miring, yaitu metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, kemudian ada tempat terbit dan nama penerbit. Kemudian untuk sumber yang disusun oleh editor, maka setelah nama pengarang ditulis kata editor yang diapit tanda kurung seperti nomor 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Baik, selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka jika itu sumbernya itu dari internet. Pada dasarnya penulisan referensi yang bersumber dari internet itu penulisannya hampir sama dengan rujukan buku. Berikut adalah beberapa unsur yang dicantumkan pada penulisan rujukan dari internet. Yang pertama itu nama penulis diawali dengan penulisan nama keluarga atau nama akhirnya. Yang kedua, judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip. Yang ketiga, judul karya tulis keseluruhan ditulis dengan huruf italics atau miring. Dan yang keempat, data publikasi berisi protokol, alamat, pet, tanggal pesan atau waktu kunjungan, pengaksesan dilaksanakan. Itu ditulis juga. Berikut adalah contoh yang rujukan dari internet. Yang pertama, jika rujukan internetnya itu dari website atau www, penulisannya itu nama artikelnya, URL atau alamat artikelnya, alamat websitenya, dan di akhir itu tanggal diaksesnya. Yang bagian atas itu jika dari artikel luar, dan yang bawahnya itu yang nama pengarangnya itu Aditya Oriza, dibuat artikelnya pada tahun 2021 dengan judul artikelnya Cara Membuat Jurnal Berdasarkan Pemikiran, dengan link websitenya, selanjutnya link websitenya, dan di akhir itu tanggal diaksesnya si websitenya itu oleh penulisnya. Selanjutnya, jika penulisan rujukan internetnya itu dari file transfer protokol atau FTP. Yang pertama itu nama filenya, linknya, dan juga tanggal diaksesnya. Yang ketiga, jika penulisan rujukan dari internetnya itu dari alamat email atau surel. Yang pertama itu penulisan namanya, lalu nama emailnya atau subjek emailnya, selanjutnya alamat emailnya, dan di akhir itu tanggal di emailnya. Next. Selanjutnya pengutipan yang bersumber dari internet bisa juga dari komunikasi lisan sinkronis atau chatting, dengan menuliskan nama pengirimnya, jenis komunikasinya apa, wawancara atau personal interview, selanjutnya alamat pengirim, alamat pesannya itu dari mana, bisa dari email atau dari nomor telepon. Selanjutnya yang terakhir adalah
tanggal pesannya itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan citasi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya aplikasi Mendeley itu adalah aplikasi yang dapat membantu penulis dalam melakukan citasi secara otomatis di aplikasi Microsoft Word. Selain mempermudah penulis dalam hal citasi, Mendeley juga berguna untuk pengelolaan jurnal dan buku referensi. Jadi jika kita mengumpulkan sebuah referensi, kita bisa membuat foldernya dengan topik yang sama dengan yang berisi beberapa referensi tersebut. Next. Baik, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal software Mendeley-nya dulu di komputer teman-teman. Yang pertama, dan mendaftar akun Mendeley-nya di website Mendeley-nya. Setelah itu membuka aplikasi Mendeley-nya di laptop atau di komputer, dan untuk menambahkan sebuah referensi kita dapat menekan Add Files dan mencari file referensi yang ada di komputer kita. Bisa juga add folder untuk membuat folder dengan kekhususan topik tertentu. Selanjutnya bisa juga add entry manually, atau kita bisa menulis data-data referensinya tanpa kita memiliki referensinya itu di komputer kita. Next. Nah, setelah kita menambahkan suatu referensi atau file referensi, otomatis ada data referensi yang sudah dimasukkan secara otomatis, tapi kita juga bisa mengeditnya terlebih dahulu agar lebih sesuai lagi. Jika kita ingin memasukkan informasi-informasi dari data referensi secara otomatis, kita bisa mengklik kanan dan menekan update details. Lanjut. Selanjutnya, pada saat kita membuka laporan atau sebuah karya tulis, pertama-tama kita menulis dulu kalimat kutipannya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menampilkan sumber kutipannya, kita menekan reference, dan software Mendeley itu akan terhubung juga dengan software Microsoft Word-nya. Selanjutnya, kita tekan insert citation dengan bisa memilih beberapa format yang sudah disediakan, seperti APA, MLA, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat ke bawah, ada suatu kotak yang kita bisa melakukan pencarian terhadap judul referensi yang kita sudah masukkan terlebih dahulu di software Mendeley-nya. Setelah kita sudah memilih referensi yang tepat untuk kutipan tersebut, akan muncul nama dari penulis referensi beserta tahunnya. Next. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan pengutipan, untuk membuat daftar pustaka yang dibuat secara otomatis, kita tinggal menekan insert bibliografinya, dan otomatis daftar pustakanya sudah dibuat berdasarkan format yang kita pilih. Next. Selanjutnya penjelasan lampiran. Nah, untuk lampiran ini sebenarnya memuat contoh-contoh angket, grafik, peta, bagan, surat, dan lain-lain yang berfungsi untuk melengkapi karya tulis agar si karya tulis itu lebih jelas dalam pendapatan sumber,
data ataupun lainnya. Nah, lampiran ini diberi nomor urut dengan angka Romawi besar atau huruf kapital. Judul dengan huruf kapital dan disusun sesuai dengan urutan letak lampiran di dalam karya tulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat lampiran. Yang pertama adalah membuat lampiran apa saja yang dicantumkan dalam makalah, kemudian disusun dalam satu folder. Yang kedua adalah ketika laporan mencapai bagian penutup, dilanjutkan pada bagian daftar pustaka, lalu cantumkan satu persatu lampiran. Yang ketiga, cantumkan lampiran sesuai dengan masing-masing jenis. Misal lampiran berupa tabel dicantumkan bersama dengan tabel indeks sekelompok dengan indeks. Lalu yang keempat adalah menyisipkan penomoran lampiran urut dari jenis lampiran yang pertama kali dicantumkan. Misalkan lampiran berupa gambar, maka diberi kode nomor. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa dimasukkan kepada lampiran. Dari form sebelah kiri adalah formulir pengajuan judul dapat dimasukkan kepada lampiran. Kemudian yang di tengah adalah daftar informan penelitian. Misalkan dari sebuah penelitian itu mewawancara suatu kelompok ataupun seseorang, nah nanti di hasil dari wawancaranya bisa dimasukkan ke dalam lampiran tersebut. Kemudian yang terakhir gambar yang sebelah kanan itu adalah dari apa namanya? Suatu penjelasan dari sebuah singkatan ataupun alat, bahan, dan lain-lainnya. Nanti dimasukkan kepada lampiran, disesuaikan kembali. Nah, apabila ada juga misalkan form hasil, misalkan konting kendaraan dari yang cukup banyak, misalkan dari hari Senin sampai Jumat, itu bisa dimasukkan juga ke dalam lampiran. Lanjut. Kemudian ada indeks, di mana indeks ini memuat istilah-istilah yang digunakan dalam laporan dan dituliskan dengan halaman pemuatannya. Indeks dikelompokkan dan disusun secara alfabetis. Nah, di sini saya ambil saja untuk yang barisan pertama di epidemi. Epidemi ini adalah sebuah indeks topiknya. Kemudian ini yang 3 itu adalah jilid ensiklopedia yang diterbitkan. Kemudian yang 8 ini adalah perincian indeks topiknya. Dan yang terakhir, yang 115 ini adalah nomor halaman ensiklopedianya. Dan untuk yang lainnya juga hampir sama. Lanjut. Baik, yang terakhir ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini memuat nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, karya tulis, dan hal lain yang dianggap penting. Kemudian dalam membuat daftar riwayat hidup terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk paragraf pertama bisa berisi perkenalan diri berupa nama dan penjelasan keluarga serta nama dari orang tua. Yang kedua, membuat daftar di awal paragraf berupa informasi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, email, dan nomor HP. Yang ketiga, paragraf selanjutnya menjelaskan latar belakang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga jurusan ketika kuliah. Jelaskan secara runtut dan singkat, serta gunakan kata yang mudah dibaca. Yang keempat, bagian terakhir adalah pernyataan bahwa penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan serta kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian. Dan yang terakhir, menambah foto di samping kiri dari paragraf daftar riwayat hidup. Selanjutnya di sini ada contoh daftar riwayat hidup, bisa dilihat di bagian kiri atas itu ada fotonya, kemudian di paragraf pertama itu ada perkenalan atau biodata dari si penulisnya, dan paragraf terakhirnya ada ucapan rasa syukur. Selanjutnya. Baik, sekian yang dapat dari kelompok 6 sampaikan. Barangkali dari teman-teman
ada yang ingin ditanggapi, didiskusikan ataupun ditanyakan, maka sesi diskusi kami buka. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis aja di kolom chat cukup gitu atau sudah jelas. Barangkali kalau tidak ada. Rizky, Ya, Bu. kalau tidak ada, Ibu ingin mengoreksi tadi tentang daftar pustaka yang contoh format Harvard dan Vancouver. Ada Oh ya, baik, Bu. Ya. Tolong dibuka itunya slide-nya. Ya, jadi gini, format Harvard itu ya jarang digunakan para penulis karena ini sering dikatakan sebagai format banci gitu ya. Nah, mengapa format Harvard dikatakan format banci? Karena dia mengadopsi dari dua format. Pertama, dia mengadopsi atau seperti sama dengan format APA, ya, American Philosophical Association, yaitu urutannya adalah nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Namanya setelah dibalik disingkat, kemudian tahunnya ada di dalam kurung, ya. Nah, penyusunan format Harvard ini mengikuti cara penulisan format Vancouver. Nah, penyusunan format Vancouver itu adalah dalam urutan ke bawah, dia disusun tidak berdasarkan alfabetis, tapi berdasarkan nomor urut pengutipan atau sitasi, gitu. Nah, sedangkan format APA dengan tadi formatnya adalah nama, tahun, dan sebagainya, itu disusunnya secara alfabetis, susunan ke bawahnya. Jadi bukan berdasarkan nomor urut sitasi, ya. Nah, jadi kalau Anda menulis format Harvard, ya, ini kan ke sampingnya nih sudah sama nih, ada nama, tahun, judul, kemudian sarana publikasinya, ya. Tapi penulisan format Harvard itu tidak menggunakan nomor urut sitasi. Tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada. Jadi tidak ada penanda apapun di margin kiri, ya, sama seperti kalau kita menuliskan format APA, MLA, Chicago, atau juga format EBI, ejaan bahasa Indonesia. Tidak ada nomor urut apapun di samping kiri, tidak ada penandaan strip-strip, tidak ada ABCD, tidak ada apapun. Nah, jadi ini kalau dikatakan misalnya ini kan format Harvard, yang tadi ya kalau ini dikatakan format Harvard, 1, 2, 3-nya harus hilang. Nah, tapi Anda lihat di sini, penulisan ini tidak disusun secara alfabetis. Kalau APA ini disusun secara alfabetis, jadi dari huruf B, D, harusnya G dulu, baru P. Gitu. Nah, mengapa format Harvard ini tidak alfabetis? Karena ini berdasarkan urutan pengutipan. Jadi si penulis buku ini mengutip dulu dari pendapat Buller yang tahun 994A, itu dikutip lebih dulu gitu loh. Nggak boleh ini di sini B-nya ada di atas, tadi oleh Reza sudah dikoreksi ya gitu ya. Hanya males aja, kamu tinggal koreksinya coba langsung B-nya diganti A gitu loh. Apa susahnya ya? Tidak disebutkan seperti tadi. Jadi artinya kalau dia dikutip pertama dulu, yaitu yang berjudul The Social Integration dan sebagainya dari bukunya yang dikarang oleh Buller, maka itu harus pertama kita tuliskan begitu. Jadilah walaupun namanya sama, kita tuliskan dulu yang tahun pertama dikutip, yaitu yang 99. Kita beri kode A dalam kutipan, dalam sitasinya juga akan ada kode A 994 itu. Kita tuliskan pertama, baru yang buku yang berbeda tapi pengarangnya sama, baru dikutip kemudian, yaitu New Drugs dan sebagainya, berarti itu urutan kedua. Kemudian buku yang ketiga itu dikutipnya adalah dari Dower. Buku yang keempat dari Palmer, baru dari Griswold yang kelima. Ya, ini menunjukkan urutan sitasi. Nah, kalau format APA, maka Griswold itu akan di atas. Sebelum Palmer tidak melihat urutan sitasi. Yang penting nama diurutkan secara alfabetis. Nah, jadi Harvard ini secara format ke samping mengikuti APA, tapi format penulisan ke bawah mengikuti
format Vancouver. Makanya teknik Harvard itu jarang digunakan oleh para penulis ya, yang tahu mengapa ini menggabungkan dua aturan begitu ya. Jadi dianggap tidak kreatif gitu ya. Nah, kita lihat sekarang format Vancouver. Jadi ini hati-hati ya, harus dihilangkan tuh di nomor urut 1, 2, 3. Nah, hanya satu format Vancouver saja yang menggunakan nomor urut dalam daftar pustakanya. Makanya penulisannya harus di dalam kurung. Entah itu mau menggunakan kurung siku boleh atau kurung biasa boleh. Nah, nomor urut ini menunjukkan nomor urut tadi pengutipan begitu. Jadi yang pertama dikutipnya adalah Prabowo dulu, baru Grispon dan sebagainya. Ya. Jadi nomor urut di dalam daftar pustaka Vancouver menunjukkan nomor urut pengutipan. Jadi dia tidak disusun secara alfabetis. Nah, kalau kita lihat penulisan format ke sampingnya ini sama dengan APA, yaitu menuliskan tahunnya di akhir. Gitu. Maaf, bukan APA, MLA yang menuliskan sumber kutipan, tahun kutipan itu adalah di akhir. Ya, nah format Vancouver ini khusus sebetulnya digunakan untuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bidang kedokteran dan kesehatan. Gitu. Jadi kalau di Amerika ini sudah artinya kalau misalkan dia mahasiswa fakultas kedokteran, mungkin mahasiswa teknik lingkungan begitu, itu pasti akan menggunakan teknik Vancouver. Nah, kemudian apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Saya lihat ya dengan kewajibannya dosen itu harus menulis jurnal dan sebagainya begitu ya. Ada beberapa template dalam jurnal mengharuskan penulisannya dengan teknik Vancouver, padahal bukan bidang kesehatan dan kedokteran jurnalnya, gitu loh. Ya, misalkan. Contohnya misalkan jurnal di UPI itu menggunakan teknik ini, ada beberapa jurnal ya. Padahal pas saya lihat kan UPI nggak punya teknik lingkungan, kemudian juga nggak punya fakultas kedokteran. Tapi dia menuliskan format daftar pustakanya diminta mengikuti teknik Vancouver. Karena apa? Dia ingin mengikuti citasinya saja sebetulnya begitu. Jadi urutan citasinya supaya terlihat misalkan bahwa dia mengutip dari buku apa itu terlihat di urutan daftar pustakanya, maka akhirnya teknik Vancouver yang di negara asalnya untuk bidang kesehatan dan kedokteran di Indonesia digunakan untuk semua bidang, termasuk di Polban sekarang ini. Ya, jadi 2 tahun terakhir ini di Polban khusus untuk karya-karya tulis di UPPM, bukan di jurnalnya, bukan di jurnal misalkan jurnal akuntansi atau jurnal di sipil bukan ya, tapi laporan dalam UPPM itu di situ diminta dalam template-nya adalah menuliskan daftar pustakanya dengan tidak ditulis Vancouver dia katakan, dengan mengurutkan citasinya gitu ya. Jadi Polban ini membiaskan ya. Dia tidak mengatakan misalkan tulis daftar pustaka format Vancouver. Tidak, karena kalau format Vancouver itu kesehatan dan kedokteran. Hanya tulis daftar pustaka sesuai urutan citasi. Artinya urutan penggunaan kutipan di dalam naskahnya itu dilakukan seperti itu. Nah ini benar menggunakan nomor urut. Jadi ingat ya, menulis daftar pustaka selain format Vancouver tidak menggunakan penomoran apapun di samping kiri. Apakah penomoran secara alfabetis, penomoran secara lambang bilangan, atau menggunakan simbol-simbol lain. Tapi disusun berdasarkan alfabetis kecuali format Harvard. Jadi Harvard tidak menggunakan urutan, tapi dia menggunakan tidak disusun secara alfabetis, tapi disusun secara citasi. Ya, jadi ini hati-hati ya. Nah kemudian untuk lampiran ya, nah ini yang ingin saya berikan informasi adalah kita harus hati-hati memberikan informasi itu apakah memang layak disimpan pada lampiran atau memang harus diintegrasikan pada naskah. Jadi tidak sembarangan, begitu misalkan ini datanya banyak, udah saja dilampirkan. Nggak begitu sebetulnya. Karena pengertian lampiran itu adalah informasi tambahan terhadap yang ada di dalam naskah. Dia hanya memberikan informasi tambahan, begitu. Sehingga informasi utamanya tetap harus di dalam naskah. Misalkan seperti gini, kalau dulu ya, karena misalkan tidak bisa memperkecil diagram alir dan sebagainya, begitu. Jadi diagram alir itu kadang-kadang lebar atau kadang-kadang panjang ke bawah, begitu. Nah mahasiswa sering misalkan gitu,
Setelah dijelaskan, misalkan langkah penelitian diawali dengan ini dan seterusnya, misalkan 3 paragraf lah diungkapkan, misalkan agar lebih jelas uraian tersebut dapat dilihat pada lampiran C misalkan. Nanti lampiran C adalah gambar diagram alir. Nah, informasi seperti itu seharusnya tidak dilampirkan. Anda mengatakan penjelasannya di sini agar lebih jelas lihat dalam diagram alir. Diagram alirnya disimpan di lampiran. Artinya ada terhenti sesaat. Ketika orang itu sudah membaca uraiannya, harusnya langsung melihat diagram alirnya. Ini dia harus cari dulu ke lampiran mana diagram alirnya. Nah, hal seperti itu berarti tidak tepat menempatkan diagram alir di dalam lampiran. Jadi harus dicermati begitu ya. Mana sih yang bisa dijadikan lampiran, mana yang tidak ya. Nah, itu untuk lampiran. Kemudian hati-hati penomoran urut lampiran itu menggunakan angka Romawi besar atau alfabetis kapital. Jadi tidak menggunakan angka Arab. Ya, bukan misalkan lampiran 1 surat izin penelitian, tapi lampiran 1 Romawi surat izin penelitian, atau lampiran A ditulis dengan huruf kapital surat izin penelitian ya, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi tentang indeks ya, Anda menulis indeks kan rinci ya, kalau misalkan diambil dari ensiklopedia berapa, halaman berapa. Tapi yang penting sebetulnya dalam indeks itu adalah keberadaan istilah itu di halaman berapa. Ya, jadi misalkan kode jilid ensiklopedia dan sebagainya itu bisa saja tidak kita tuliskan ya. Misalkan cukup misalkan epidemis 34 kemudian 1 dan sebagainya gitu ya. Nah, nomor yang ada di indeks itu menunjukkan keberadaan istilah itu di halaman. Jadi kalau misalkan gini, kita buang titik 2-nya ya, misalkan epidemi 86155. Artinya kata epidemi itu ada di halaman 86 dan di halaman 155 dari naskah tersebut. Nah, kalau seperti ini 3.86 itu adalah indeks topik, berarti itu di 86 di indeks topiknya, bukan di dalam naskahnya gitu. Ya, ini ada perbedaan. Jadi misalkan gini, epidemis 5 kemudian titik 1 data. Di sana ada penjelasan jenis jilid kemudian ensiklopedia. Berarti halaman 123 itu bukan menunjukkan halaman naskah, tapi halaman di dalam ensiklopedia gitu. Nah, di dalam indeks kalau kita misalkan di dalam penulisan TA ya, maka cukup kita mencantumkan keberadaan halaman. Jadi misalkan epidemis misalkan 1, 9, 50, 106. Artinya kata itu ada di halaman 1, halaman 9, halaman 156. Kita cukup menuliskan seperti itu saja kalau untuk di dalam indeks tugas akhir kita ya. Nah, kemudian ini betul disusun secara alfabetis. Jadi kalau huruf A dulu gabungkan, urutan istilahnya disusun secara alfabetis ya. Kemudian biasanya indeks pun tidak hanya berisi istilah-istilah. Saat ini indeks pun bisa berisi nama. Jadi nama orang yang tertera di dalam naskah tersebut. Jadi kalau tulisannya biasanya berupa bidang sejarah ya, kemudian antropologi, nah itu sering sekali di dalam naskahnya itu ada nama-nama yang dituliskan. Nah, maka boleh saja indeks itu berisi daftar nama yang tertera di dalam tulisan. Misalkan kalau kita membaca buku sejarah Indonesia 2 ya, misalkan ada kata Soekarno, kata Hatta, kemudian ada kata misalkan ini habis baterainya ya, itu bisa kita tuliskan. Jadi misalkan Soekarno ada di halaman 4, 6, 30, 37, 105, 156. Artinya kata Soekarno tadi, nama Soekarno itu ada di halaman-halaman tadi ya. Jadi indeks tidak selalu berisi daftar istilah, tapi dapat juga berisi daftar nama yang tertera di dalam sebuah naskah begitu ya. Kemudian tentang daftar riwayat hidup ya. Penulisan daftar riwayat hidup memang tadi bisa dinarasikan. Seperti tadi misalkan di paragraf dan seterusnya ya. Tapi saran saya, kalau untuk di dalam tugas akhir, biasanya kalau yang seperti ini dinarasikan itu di dalam tulisan ilmiah lain ya. Tapi kalau dalam sebuah laporan ya, laporan tulis ilmiah, penulisan daftar riwayat hidup sebaiknya tidak dinaratifkan seperti ini, tapi disusun secara formal.
Artinya seperti kita kalau Anda nggak tahu, Anda ngalamin nggak ya beli form daftar riwayat hidup di kantor pos gitu ya. Kalau zaman saya dulu gitu. Zaman saya dulu kalau mau mengirim surat lamaran pekerjaan karena harus formal, beli tuh selembar ya. Ada khusus lembar untuk menuliskan daftar riwayat hidup. Nah, itu dituliskan secara formal, dirinci ke bawah. Jadi misalkan identitas pribadi mulai dari nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian baru riwayat pendidikan ditulis juga secara formal dalam form ya, misalkan SD tahun sekian, lulus tahun sekian, kemudian nama sekolahnya misalkan SMP dan seperti itu. Kemudian sampai ke perguruan tinggi kita tuliskannya secara formal. Kemudian misalkan kita boleh menuliskan juga prestasi yang pernah kita raih atau juga misalkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita anggap sebagai hal kebanggaan kita. Artinya menunjukkan kualitas diri kita ya. Mungkin kalau mahasiswa misalkan pernah menjadi ketua BEM atau ketua himpunan, misalkan pernah mewakili Polban dalam forum pertemuan ilmiah mahasiswa Politeknik Indonesia dan sebagainya. Nah, itu bisa dituliskan di dalam daftar riwayat hidup ya. Jadi atau misalkan kalau ada prestasi akademis bisa masukkan, atau ada prestasi bidang olahraga dan seni pun dimasukkan. Tapi ditulisnya secara formal. Jadi tidak dinaratifkan, tapi diturun, dirincikan, ditulis ke bawah begitu ya. Nah, itu untuk penulisan daftar riwayat hidup ya. Jadi saya kira cukup jelas ya tadi tentang kelengkapan awal. Jadi kalau Anda memang di sipil kita tidak mewajibkan ya, di TA-nya itu harus menulis misalkan citasinya, daftar pustakanya menggunakan aplikasi Mendeley atau eNote dan sebagainya ya, sipil tidak. Tapi kalau misalkan nanti tugas akhir Anda, kemudian kalau D4 itu kan S2 dan pasca ya, D4 dan pasca itu untuk satu di antara syarat kelulusannya adalah membuat artikel. Ya, membuat artikel apakah nanti akan dipublikasikannya melalui seminar jadi berupa proceeding, atau artikel yang akan dipublikasikannya melalui jurnal misalkan ya. Jadi sehingga tulisan itu menjadi artikel. Nah, biasanya ketika tugas akhir itu diminta menjadi sebuah proceeding atau sebuah artikel, kita kan harus menulis sesuai dengan template dari seminar yang akan kita ikuti atau jurnal dari artikel yang akan kita kirimkan pada jurnal tersebut. Nah, biasanya disitulah ada beberapa misalkan kegiatan seminar yang meminta penulisan kutipannya menggunakan aplikasi, sehingga otomatis nanti daftar pustakanya pun kita bisa susun secara menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau misalkan ada keuntungan sebetulnya ketika kita dari awal saja sudah selalu memasukkan data referensi yang kita gunakan ya. Tadi bisa secara pengambilan dari folder yang Anda miliki atau kita menuliskan secara manual ya. Jadi makanya kalau Anda misalkan mengambil jurnalnya dari internet, langsung saja di-download jurnal tersebut begitu. Sehingga ketika kita memasukkan ke Mendeley-nya kan tinggal Anda ambil format dari folder download Anda, kemudian klik, itu akan masuk informasinya. Hanya memang betul seperti yang dikatakan tadi oleh siapa itu yang menjelaskan tentang Mendeley ini ya, ketika kita menggunakan secara otomatis pengambilan sumber data kita ya dengan folder seperti tadi, itu kan nanti akan tertulis di pojok kanan itu dalam kotak itu ya. Nah, kadang-kadang penulisan judul bukunya itu salah. Ada misalkan judul buku ditulis dengan huruf kapital semua. Ada juga misalkan judul artikelnya misalkan ditulis dengan huruf kapital semua. Nah, disinilah kita bisa mengedit ya sesuai dengan aturan. Kalau judul buku ya kan cukup awal-awal kata saja yang berkapital ya, tidak dengan huruf kapital semua misalkan. Nah, ini bisa kita lakukan walaupun kita secara otomatis mengambil ya sumber referensi yang kita gunakan itu dari folder yang sudah kita miliki dalam komputer kita, tapi ketika data-data itu masuk ke dalam Mendeley, itu bisa kita perbaikinya ya. Kemudian nanti kita simpan sehingga kalau suatu saat Anda menulis misalkan tulisan lain, Anda menggunakan ada sumber yang sudah digunakan pada misalkan penelitian lain, kita bisa menggunakan
menggunakan sumber ulang tanpa harus menuliskan atau men-entry lagi sumber referensi yang kita gunakan. Makanya tadi ada yang bisa secara folder kita masukkan masing-masing sumber referensi itu, atau kita tuliskan lagi secara keseluruhan seperti bank data gitu ya, bank data referensi yang digunakan itu bisa seperti itu ya. Nah, dengan Mendeley ini ketika misalkan kita ditolak oleh satu jurnal yang sudah menggunakan misalkan formatnya APA, kita kirim ke jurnal lain menggunakan formatnya misalkan minta MLA, kan tinggal klik saja di Mendeley-nya itu format mana yang mau Anda gunakan, maka otomatis akan tertulis sesuai dengan format. Ya, memang disayangkan format yang tadi Rizky kamu pernah pasti bimbingan di GO ya, karena Anda Bu, pernah. karena Anda mengatakan tadi istilah nata jukope ya. Iya, Bu. Tahu dari GO tuh pasti ya. Nah, kalau anak saya dulu ketika dia ujian di SD, dia punya sendiri, ketika malamnya itu saya ajarkan gitu ya, pagi-pagi itu susah. Mama, aku tahu lah cara menghafalnya daftar pustaka. Nata jual koper katanya. Nama, tanya tahun, jualnya adalah judul katanya. Kopernya kota, pernya penerbit. Jadi dia bukan nata kopi, tapi nata jual koper. Katanya dia konsep sendiri, ya, belajar sendiri begitu. Nah, jadi yang kita sayangkan adalah format EBI belum masuk ke aplikasi komputer gitu ya. Padahal format ejaan bahasa Indonesia itu hampir sama dengan APA. Perbedaannya hanya di dalam EBI itu tidak disingkat nama setelah dibalik. Jadi kalau Anda misalkan menggunakan buku karangan Abdurrahman Wahid misalkan. Nah, kalau di dalam EBI itu Wahid, Abdurrahman kan gitu. Kalau APA Wahid, A titik. Jadi nama setelah dibalik itu disingkat. Kalau untuk format APA. Kemudian tahunnya di dalam huruf. Nah, kalau EBI kan enggak. Setelah nama dibalik kita tuliskan tahun, kemudian tuliskan judul dan tuliskan sarana publikasi ya. Kalau media cetak kota dan penerbitnya, kalau media elektronik bisa kita tuliskan webnya, protokolnya, partnya, emailnya, blognya dan sebagainya. Itu masuk ke sarana publikasi begitu ya. Jadi hampir sama format EBI dengan format APA. Makanya kadang-kadang saya suka lihat mahasiswa mengakali gini. Misalkan tulis daftar pustaka berdasarkan format EBI. Dia pakai aja dulu. Masukkan dulu, gunakan format APA. Kemudian nanti secara manual dia buang komanya gitu ya. Singkatannya dia lengkapi, nama singkatan yang dibalik itu kadang-kadang begitu ya. Nah, atau juga kita bisa lihat format Chicago. Format Chicago tuh hampir sama dengan format EBI ya. Nah, hanya apa? Chicago itu biasanya sama seperti APA, tahun namanya setelah dibalik disingkat, tapi tahunnya tidak di dalam kurung begitu ya. Ya, untung ini ditayangkan. Saya tadi juga mau mengoreksi contoh ini. Apa coba kesalahan contoh ini? Penulisan daftar pustaka format EBI. Sebetulnya format lain juga akan sama. Apa coba kesalahannya? Ini salah nih. Satu baris dengan baris lain menunjukkan satu referensi, kan spasinya rapat. Ini kan spasinya sama semua. Jadi seharusnya Hansen dengan A Totok itu di bawah itu spasinya rapat. Bisa direvisi nggak langsung? Nggak bisa ya? Nggak bisa, ini bentuknya bisa, ya? gambar. Jadi tidak menggunakan semuanya spasi sama. Tadi kan Rizky menjelaskan di awal, ya. Ditulis dengan spasi rapat. Jadi harusnya antar baris pada satu referensi, di sini Hansen dengan Atotok itu kan satu informasi dua baris, spasi rapat. Nah, nanti baru antara Hansen dengan Indrantoro menggunakan spasi sesuai dengan pemaragrafan. Kalau paragrafnya 1,5, jarak antar informasi atau antar referensi itu 1,5. Tapi kalau 2 spasi, jarak antar referensi itu juga 2 spasi. Ya. Jadi di sini misalkan Indrantoro dengan untuk harus spasi rapat. Puncaraningrat dengan cetakan spasi rapat. Mardia sampai dengan nomor 2 itu 3 baris itu spasinya rapat. Barulah nanti antar referensinya spasinya lebar. Jadi ini salah penulisan daftar pustaka format EBI. Sama Anda menulis format MLA, APA juga begitu.
ya. Nah, jadi makanya nanti kalau misalnya Anda menggunakan eNote ya atau Mendeley juga, nanti akan tertera kan spasinya semua rapat. Nah, Anda harus klik ya. Kalau Anda APA antar referensi itu klik spasi, klik spasi, klik spasi. Jadi terlihat satu referensi dengan referensi lain, perbedaannya dengan spasi yang lebih lebar begitu. Ya, kalau ini kan semuanya sama ya, seperti itu. Baiklah, bisa ditutup ininya tayangan PPT-nya. Saya ingin bertemu dengan semua ya. Jadi untuk minggu berikutnya silakan Anda buat kelengkapan akhir ya, minimal ada daftar pustaka. Daftar lampiran, daftar riwayat hidup, daftar indeks itu tentatif, bisa ada, bisa tidak. Jadi sama seperti kelengkapan awal kan. Di kelengkapan awal minimal harus ada halaman judul dengan kata pengantar. Kemudian kalau bagian pembahasan tentu saja ada. Maaf, kalau bagian inti tentu semuanya harus ada, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Ingat, pembahasan minimal ada 2 bagian, ada kompilasi data dan analisis data. Jadi sebuah karya tulis itu minimal 4 bab. Kemudian di kelengkapan akhir tadi ada 4, yaitu daftar pustaka, lampiran, indeks, dan daftar riwayat hidup. Nah, dari 4 ini minimal harus ada daftar pustaka. Karena filosofinya tidak ada ilmu berkembang tanpa ilmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin seorang peneliti atau seorang penulis ilmiah tidak membaca referensi terdahulu. Maka akan wajib adanya daftar pustaka. Kemudian perlu Anda ingat bahwa daftar pustaka kelengkapan akhir ini kan fungsinya adalah sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah kita cantumkan di dalam pembahasan. Tentu saja karena dalam pembahasan kita menggunakan tadi kutipan, nah maka ini pun sama, daftar pustaka wajib ada, begitu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan koreksi pembuatan daftar pustaka Anda ya. Nah, saya sarankan coba Anda mencobanya secara manual dulu, kemudian Anda juga membuat yang menggunakan aplikasi daftar pustakanya ya, sehingga kita bisa koreksi itu. Untuk yang lainnya tentatif boleh dibuat, boleh tidak ya. Nah, pekerjaan Anda seperti biasa nanti kirimkan ke GCA begitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, minggu depan itu masuk ke konvensi naskah dulu atau ke kalimat ilmiah dulu ya, saya lupa. Anak biasanya. Anak ke mana dulu ya? Yang apa? Di kontrak perkuliahannya saya lupa. Kalau tidak diubah, kenapa? Setelah bagian akhir ini, kaidah penulisan. Oh, kaidah penulisan. Berarti masuk ke kalimat dulu ya. Kaidah penulisannya di sana ada kalimat efektif ya. Sebentar, saya lihat deh. Kalau saya sarankan lebih baik ke itu dulu aja. Yang minggu depan siapa yang akan presentasi? Terbagi 2 kelompok lagi kan? 3 kelompok lagi ya? 2 kelompok lagi, Bu. 2 kelompok. Oh, berarti ya. Minggu depan Novandi, Nabil, Aldila, dan Burham. Kemudian satu lagi terakhir ya untuk ini, untuk apa? Apa itu? Presentasi ilmiah ya? Iya, kalau yang terakhir itu tentang teori presentasi, Bu. Jadi Ibu nggak membagi ya yang kaidah penulisan nggak dibagi tentang konvensi naskah dan kalimat ilmiah ya? Tidak. Enggak. Ya, kalau begitu yang minggu depan siap ya 2 materi itu langsung dibahas. Yang pertama konvensi naskah, kemudian ke kalimat ilmiahnya, kalimat register ilmiah. Bisa ya? Siapa? Ya, oh bisa, sudah ada jawaban, bisa. Ya, baiklah. Jadi minggu depan kita akan langsung 2 materi, ya, tapi payung besarnya adalah kaidah penulisan. 1 diantaranya konvensi naskah, kemudian yang lainnya adalah kalimat register ilmiah. Ya. Baik, silakan sisa waktunya Anda bisa gunakan untuk menuliskan referensi yang Anda gunakan ya di dalam karya tulis Anda, yaitu daftar pustaka dengan yang pertama manual. Saya sarankan manual menggunakan format EBI, kemudian nanti gunakan juga dengan menggunakan aplikasi. Silakan Anda pilih
mau format mana, apakah APA, MLA, Chicago, Vancouver atau Harvard ya. Pada umumnya kalau kaitan dengan bidang humaniora ya itu memang menggunakan APA, MLA. Tapi sebetulnya penentuan format ini juga harusnya sih dilihat kemana arah publikasi kita gitu ya. Kalau tulisan Anda memang akan dipublikasikannya ke Amerika, ke Eropa, Anda tepat menggunakan APA, misalkan menggunakan Harvard, Chicago. Tapi kalau publikasi Andanya ke Asia, ke Australia, ke New Zealand misalkan ya, Anda tepat menggunakan MLA. Ya pada umumnya para akademisi di Asia, kemudian di Australia dan New Zealand itu menggunakan MLA formatnya ya. Tapi kalau Eropa, Amerika tadi ada Harvard, APA, Chicago dan sebagainya. Ya kalau publikasi kita sebetulnya hanya nasional saja, ya Anda tepat menggunakan format EBI begitu ya, berdasarkan aturan yang tertera di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tadi sudah dikatakan oleh bahwa Rizky kita bisa menggunakan format EBI dengan menganalogikan Nata Jukove, nama, tahun, judul, kota dan penerbit katanya begitu ya. Ya, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum.